Ayah Bunda, senang sekali Safira kembali hadir untuk Ayah Bunda tentunya, dan tentu saja akan memberikan informasi seputar buah hati Anda. Apa yang akan kita bahas kali ini cukup penting karena ini berkaitan dengan apa yang dipegang, digenggam, atau dikonsumsi ataupun mainan-mainan buah hati Anda. Nah, kami akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk menjaga kebersihan peralatan bayi dan apakah itu penting? Nah, langsung saja kali ini dengan Safira sudah hadir Dr. Melanie Iskandar, spesialis anak untuk membahas semua itu, dan sudah hadir di sini. Halo dokter. Halo. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Dokter, kalau kita bahas sebenarnya semua mainan bayi, semua benda-benda di rumah biasanya yang punya baru baby usia 6-9 bulan bahkan setahun ini kan rentan banget, semuanya harus dipegang, semuanya harus dimakan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih dok untuk menjaga peralatan bayi, entah mainan atau botol atau apapun yang digunakan oleh bayi nih dok? Tentu penting banget ya untuk jaga kebersihan alat-alat itu karena bayi itu awal-awal, apalagi waktu fase awal pertumbuhannya dia, kita bilangnya fase oral, di mana semuanya dia mengenali lingkungannya itu melalui mulutnya. Jadi apa yang dia pegang atau tangannya sendiri dia masukin ke mulutnya dia untuk mengenal itu. Jadi harus benar-benar bersih di rumah. Oke, harus bersih, waspada juga bundanya ya dok ya. Tapi biasanya bisa dimulai dari kapan sih dok? Biasanya kan kita perlu bahwa memang kalau semuanya masuk ke mulut pasti bakteri, virus, kuman ini bisa masuk. Nah kan daya tahan tubuhnya dia juga kita bisa ngelihatnya dari mana gitu dok? Ya, dari awal, dari pertama kita bisa membangun daya tahan si bayi itu dengan memberikan ASI secara eksklusif. Jadi selama 6 bulan pertama hanya memberikan ASI. Nah, dari ASI itu kita bisa mendapatkan antibody. Jadi perlindungan untuk saluran cernanya dia. Jadi bayi dengan sendirinya dia lebih aman untuk main-main dengan segala mainannya, dengan tangannya masuk ke dalam itu, jadi nggak ada masalah. Oke, tetap aman ya. Sistem imunnya sendiri sudah dibentuk dari 0 hingga 6 bulan. Nah dokter, kalau sebenarnya rentan usia berapa sih dok ketika mungkin anak-anak mulai bisa mencapai semua barang untuk dimasukkan ke mulutnya nih dok? Ya, jadi fase oral itu biasanya kita mulai di sekitar usia 2 bulanan, ya 1-2 bulan itu dia mulai apa yang dia pegang, bahkan tangannya sendiri dia masukin ke dalam mulutnya. Mungkin kalau untuk tangannya sendiri pada saat itu belum terlalu berbahaya karena dia belum bisa apa-apa. Tapi pada saat bayi sudah mulai bisa merangkak, jalan kemana-mana, ya mungkin di rumah nggak semua rumah pakai karpet ya, bisa bersih gitu ya, ke lantai, ke ujung-ujung itu, nah itu dia udah mulai rentan tuh, bisa masuk segala macam. Dan tentu saja yang rentan juga apabila bayinya ternyata tidak bisa mendapatkan ASI. Jadi dia harus menggunakan botol untuk memberikan susunya. Juga sebenarnya pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI perah, yang ibunya misalnya bekerja gitu ya. Nah itu juga harus diberikan ASI perahnya misalnya ya dengan sendok atau dengan botol. Terus untuk penyimpanan botolnya itu kan juga harus bersih alat-alatnya. Jadi dari awal pun sudah rentan sebenarnya. Berarti memang harus betul-betul diperhatikan ya dok, mulai dari peralatan bayi, mulai dari botol, mainannya atau apapun yang di sekitar kita sebenarnya. Nah mungkin ayah bunda di sini juga kita lihat ya sebenarnya benda-benda yang rentan dan tentu saja menarik perhatian baby ya dok ya. Seperti mainan, lalu gadget yang digunakan ayah bunda di rumah, lalu botol ini yang paling penting. Nah yang paling penting lagi, sehari-hari yang digunakan ini untuk membersihkannya, lalu untuk agar tidak terkontaminasi dengan bakteri, jamur, virus, itu seperti apa sih untuk membersihkannya nih dok? Oke, kita mulai dari yang awal dulu ya, misalnya botol susu gitu ya. Bisa saja sebenarnya ibu-ibu itu menggunakan misalnya direbus gitu ya. Tapi tentu harus diingat bahwa proses pemanasan itu kita harus menggunakan either botol kaca, jadi harus food grade yang tidak akan bereaksi dengan panas dan tidak akan masuk ke dalam makanan atau ke susunya. Satu, jadi bisa kaca atau menggunakan plastik yang BPA free, bebas dari BPA itu, BPA itu. Lalu bisa juga kita menggunakan alat sterilisasi. Nah dokter, kalau kita memang harus berusaha menjaga kebersihan peralatan bayi, ini biasanya nih ayah bunda sembrono istilahnya di rumah ya. Istilahnya kalau kita bilang mau dibersihin, aduh capek udah deh nanti sekalian. Nah
Apa sih yang terjadi dok? Resiko-resiko apa ketika mungkin peralatan bayi seperti mainan dan yang lainnya tidak dibersihkan? Ya, resikonya pasti ada bakteri atau virus yang bisa masuk ke dalam tubuh si bayi dan bayinya ya bisa ngalamin misalnya muntah-muntah atau diare gitu. Jadi ada infeksi di saluran cernanya. Oke. Nah dokter, kalau kita bicara sebenarnya benda-benda di sini seperti botol, mainan, gadget, ini kan sebenarnya mudah sekali berpindah tangan istilahnya. Sejauh mana sih dok interval waktu untuk membersihkannya setelah digunakan, lalu langsung dibersihkan atau bisa langsung? Sebenarnya sih nggak terlalu itu banget ya. Intinya sebenarnya malahan yang paling penting adalah cuci tangan. Oke. Ya. Dari saya tuh diajarin sama guru saya, kalau ada seorang anak kecil atau bayi yang sampai diare atau muntah-muntah, itu yang salah adalah orang dewasanya. Yang jaganya. Jadi yang jaga jangan lupa selalu cuci tangan, habis misalnya bersihin kotorannya si bayi atau mau menyiapkan susu sebelumnya jangan lupa cuci tangan. Terus itu jaga kebersihan kuku, nggak boleh kuku panjang. Satu benar, ya. Benar juga sih dok ya, sampai sekarang masih dipakai. Itu yang paling penting gitu. Terus ya udah sih sebenarnya itu aja. Tapi soal mengenai berapa lama ya, kalau misalnya susu, botol susu gitu habis dipakai gitu ya harus langsung dicuci. Kalau nggak nanti udah tumbuh segala macam bakteri, jamur dan segala macamnya, ya langsung dicuci, langsung disteril sebaiknya. Saat ini kan memang banyak sekali ya dok ya cara bundanya untuk lebih memudahkan aktivitas, apalagi memudahkan untuk mensterilkan botol, mainan agar memang melindungi buah hatinya. Tapi saat ini seperti apa sih dok mungkin untuk alat-alat sterilisasi, lalu memang seperti apa yang memang memenuhi kriteria untuk betul-betul membersihkan kuman, jamur, virus, bakteri apapun dari botol dan mainan bayi? Atau mungkin dengan teknologi yang terakhir bisa menggunakan sinar ultraviolet seperti itu ya bisa saja digunakan. Oke, banyak juga barang-barang atau benda-benda untuk bayi yang saat ini mirip ya dok ya, tapi tetap kita harus pemilihannya yang tepat seperti apa, apakah bisa dibersihkan atau disterilisasi atau seperti apa. Nah dokter, ini kan sebenarnya kalau membicarakan menjaga kebersihan peralatan bayi kan banyak sekali memang harus dibersihkan ketika kita menjaga si buah hati. Apa sih dok tips yang mudah mungkin yang simpel untuk bundanya di rumah yang sibuk juga nih mungkin nih? Ya yang penting tadi nomor satu adalah jangan lupa cuci tangan. Selalu dalam mau memegang bayi atau mau menyiapkan susunya atau makanannya nanti ya pada saat dia mulai makan itu jangan lupa selalu cuci tangan, jaga sendiri kebersihan diri kita orang dewasanya. Lalu buat alat-alatnya ya tinggal dicuci aja yang bersih, dibilas yang bersih, lalu ya sebelum pemakaian jangan lupa langsung disteril sebaiknya. Oke, simpel ya dok ya sebenarnya bisa membantu bunda di rumah nih. Yang paling simpel cuci tangan. Oke, cuci tangan itu menjaga semuanya. Terima kasih banget ya dokter ya. Untuk bunda juga terima kasih, dan ini adalah ilmu yang penting untuk anda nih ya ayah bunda. Selalu tetap bagaimana cara yang tepat untuk menjaga kebersihan peralatan bayi, dan tentu saja pilih peralatan yang tepat juga untuk buah hati anda. Terima kasih dokter dan terima kasih ayah bunda. Sampai jumpa.